Beralih ke kasus hukum lain, terdakwa Dito Mahendra kembali menjalani sidang lanjutan terkait kepemilikan senjata api ilegal. Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak Dito atas tuntutan jaksa penuntut umum yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Dalam pembacaan eksepsinya, pihak Dito mengungkapkan tuntutan yang dibacakan JPU tidak tepat. Waktu penggeledahan yang KPK lakukan itu kan untuk hal yang lain dalam penyidikan kasus korupsi. Tapi kan berjalannya proses itu ternyata ditemukan senjata api. Nah, ini yang kami pertanyakan, gimana prosesnya? Apakah benar seperti itu? Nah, menurut kami itu harusnya tidak boleh terjadi. Menurut kami itu tidak tepat. Makanya kami sampaikan di sini biar nanti hakimlah yang menilai, hakimlah yang memutuskan secara hukum seharusnya seperti apa. Eksepsi merupakan langkah hukum yang ditempuh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menolak atau keberatan terhadap dakwaan yang dituntut jaksa penuntut umum dalam proses persidangan. Ya, saya tidak bilang mereka berkoordinasi ya, tapi poinnya begini. Kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum. Cuma tentu dari perspektif kami ada hal-hal yang perlu kami komentari. Ada hal-hal yang perlu kami jadikan catatan. Menurut pemahaman kami, tidak seharusnya terjadi seperti ini. Makanya itu yang kami sampaikan, semoga hakim bisa memahami apa yang menjadi maksud kami, dalam artian ya ini argumentasi secara hukum yang kami sampaikan, dan biar nanti diuji saja. Selain itu, dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Dito juga mengajukan keberatan terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di rumah Dito beberapa waktu lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan beberapa senjata api tanpa surat kepemilikan yang sah. Ya, dari penjelasan klien kami dan bukti-bukti yang ada memang itu untuk hobi gitu loh. Itu hobi, gimana sih ya, orang hobi, orang udah suka akan sesuatu barang gitu loh. Misalnya saya suka sepatu, saya suka misalnya barang-barang elektronik, itu saya akan kumpulin. Saya suka otomotif misalnya, saya akan cari, saya akan kumpulin. Nah, kami harap agar itu bisa hakim pertimbangkan. Lantas apa pula jawaban kuasa hukum Dito terkait dugaan korupsi yang dilakukan Dito yang mengalir ke rekening pribadi Nindi Ayunda, kekasih Dito? Aduh, aku no comment, nggak tahu itu ya. Thank you ya. Nggak ngerti. Kami fokus ke kasus ininya aja. Kalau yang lain-lain saya murni nggak paham ya. Enggak lah, kita fokus ke kasus senjata api ini aja. Seperti diketahui, Dito didakwa memiliki 9 senjata ilegal. Sebanyak 6 diantaranya merupakan senjata api. Sidang selanjutnya akan digelar 29 Januari mendatang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi pihak Dito Mahendra. Oh, kita posisinya menunggu aja, kita kan memohon. Ya, dikabulkan syukur, enggak juga nggak apa-apa, namanya permohonan. Ya, sidang lanjutnya tentu kita nunggu tanggapan dari jaksa. Prosedurnya kan seperti itu, kita nunggu tanggapan dari jaksa terkait dengan eksepsi yang kita ajukan. Itu minggu depan hari Senin tanggal 29. Oke. Sementara itu, selebgram Siskae mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rumah produksi film porno yang menyeret namanya. Gugatan tersebut dilayangkan Siskae lewat kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan selebgram pemilik nama lengkap Francisca Chandra Novitasari itu digelar Senin kemarin. Bahwa baru saja kami selesai melaksanakan sidang prapit nomor 7, itu terkait permohonan prapit Siskae terhadap Kapolda Metro Jaya. Dan pada kesempatan hari ini di persidangan bahwa dari termohon tidak hadir untuk mengikuti persidangan. Jadi sidang ditunda 1 minggu ke tanggal 29 Januari 2024 minggu depan.
Pada sidang perdana pra-peradilan tersebut tidak dihadiri Siskae sebagai pemohon dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Begitu pula dengan pihak termohon Polda Metro Jaya juga tidak hadir di sidang tersebut. Hakim yang menyidangkan kasus tersebut memutuskan untuk menunda sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Siskae. Kalau untuk ketidakhadirannya tidak ada informasi apapun kalau terkait termohon, ya. Kalau ketidakhadiran Siskae kita belum ada informasi tadi kenapa beliau tidak hadir, belum ada diinformasikan kepada kita. Diungkapkan kuasa hukum Siskae, adapun alasan pihak kliennya mengambil langkah pra-peradilan lantaran merasa status tersangka yang disematkan pada Siskae terlalu cepat dan terkesan tergesa-gesa. Sidang selanjutnya akan kembali digelar 29 Januari 2024. Jadi permohonan kita terkait penetapan tersangka kepada Siskae menurut hemat kami sangat terburu-buru. Nah, itu hak daripada penyidik karena mereka ya tentu mereka harus ya dalam menetapkan tersangka itu ya mereka harus ikuti dulu prosedur standar sesuai dengan standar yang diatur di dalam undang-undang dan KUHP. Jadi terkait penetapan tersangka ini Siskae keberatan sehingga dengan itu kami pun mengajukan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pra-pid. Itu dia. Sementara itu, pihak penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus produksi film porno yang melibatkan beberapa talent, mulai dari selebriti ternama, selebgram, dan model. Penyidik pun sudah 2 kali memanggil Siskae untuk dimintai keterangan dengan status sebagai tersangka terkait keterlibatannya di produksi video porno, namun selebgram itu lagi-lagi memilih untuk mangkir. Benarkah pra-peradilan ini sebagai bentuk upaya Siskae agar lolos dari jerat hukum? Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari tim penasehat hukum Saudari S yang berisi tentang permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan yang sedianya berdasarkan surat panggilan kepada Saudari S akan dilakukan pemeriksaan hari ini. Berdasarkan surat permohonan itu, maka penyidik benar telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan. Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena sudah disita oleh penyidik. Salah satu yang ada di Keramat juga full script dan kedua itu surat perjanjian. Bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu